Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas RBL dengan tema fluida statis dan dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Dalam tugas ini, kelompok kami memilih judul penerapan hukum Bernoulli pada alarm banjir dan tsunami. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai apa itu hukum Bernoulli dan apa itu alarm banjir dan tsunami, perkenalkan kami dari kelompok 10 TPB 6 yang beranggotakan pertama Adi Ramadan dengan NIM 122130015, yang kedua Aura Nadia Nabila dengan NIM 122430020, yang ketiga Devis Lajuardi Saduk dengan NIM 122130004, yang keempat Elvindo Dwi Tama dengan NIM 122130023, yang kelima Intan Azani Al Abrar dengan NIM 122430019, yang keenam Marta Sekarayu dengan NIM 122430003. Apa itu fisika? Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan berlakunya dalam lingkup, ruang, dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Sebagai salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Fluida pertama, yaitu fluida statis, di mana objek fluida adalah sesuatu yang diam. Fluida kedua adalah fluida dinamis, yang merupakan fluida bergerak alias objek fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Cara kerja dari alat ini yaitu, apabila pelampung naik mencapai batas yang telah ditentukan, maka alarm akan berbunyi. Begitu juga apabila turun mencapai batas yang telah ditentukan, maka alarm tersebut juga akan berbunyi. Alat ini menggunakan tekanan air yang masuk maupun keluar wadah dengan sebuah pelampung di dalamnya sebagai pembatas muka air dengan batas yang telah ditentukan. Kelebihan dari alat ini: pertama, dapat mendeteksi apabila akan terjadi banjir maupun tsunami. Kedua, mengurangi korban bencana banjir dan tsunami karena orang-orang mempunyai banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Tiga, dapat mengurangi kehilangan harta benda dikarenakan banyak waktu untuk mengevakuasi barang-barang mereka. Kelemahan pada alat ini yang pertama, dapat rusak apabila diterjang bencana yang besar. Yang kedua, masih menggunakan baterai untuk penyalaan alat yang sewaktu-waktu bisa habis. Yang ketiga, jangkauan tidak luas sehingga perlu lebih dari satu alat pada tempat rawan bencana banjir dan tsunami. Untuk pengembangan ke depannya, yang pertama menggunakan panel surya sebagai penghasil energi listrik pengganti baterai. Yang kedua, memperbesar cakupan suara alarm agar suara alarm dapat terdengar sampai radius yang jauh. Yang ketiga, memperkokoh bangunan alarm agar tahan terhadap tsunami maupun banjir.